Selamat malam, salam malam Jumat, salam ikuti arus. Jadi di video kali ini, seperti malam Jumat yang biasanya, kita akan mendengarkan true story dari seseorang. Jadi yang di sebelah saya ini adalah teman saya di saat saya kuliah kemarin. Jadi saya sudah bersama Mas siapa? Mas Deka. Jadi di video kali ini Mas Deka akan cerita hal mistis yang pernah dialami selama hidupnya, dan mungkin itu sangat mengerikan ya Mas. Iya, mungkin masih beberapa. Ya, salah satu yang mengerikan yang pernah dirasakan Mas Deka. Jadi kita dengarkan saja, monggo Mas, silakan. Awalnya itu gimana? Jadi gini, sekitar 2 tahun lalu. 2 tahun lalu Ya, itu tahun 2019 iya. Oh ya. Waktu itu teman saya yang makanya kejauhan. Oh ya. Nah, Ya, salah satu aliran di, ya adalah di Jawa ya Mas ya. Iya. Ya. Gimana itu Mas? itu salah satu teman saya ngajak saya ke pemandian air panas. Pemandian air panas. Iya. Gimana Mas? Jadi waktu itu saya tuh kesana diajak teman saya, naik mobil saya. Nah, terus orang berlima, ceweknya 1. Berlima apa berlima? Berlima, cewek satu ya. Ganjil kan. Ya. Terus diajak ke pemandian air panas itu. Oke. Dengar para istilahnya kayak PK lah. Pemandu lagu. Nah, Oh ya. Terus? kayak PK gitu sering kesana malam-malam. Oke. Nah, ya ibarat kata kayak mencari penglaris lah. Oke, pengasihan ya. Ya, Pengasihan. biar rame. Hmm. Kayak gitu. Ya, setelah di pemandian air panas itu waktu udah sore, Jam berapa itu Mas? sekitar jam 3:30 jam 4. Oke. Nah, teman saya ngajak ke satu daerah Boja. Ya. Di salah satu di kabupaten di Kendal ya itu ya. Dekat gunung itu. Iya. Nah, setelah itu kan jalannya kan itu kan jadi gini, jalannya waktu itu kan habis hujan licin, naik mobil pulang. Nah, habis itu udah sampai puncak mau ke gua Jepang. Di sini ada gua Jepang. Nah, ada musola juga di sana. Nah, terus setelah itu dipaksain buat naik ke gua Jepangnya itu. Padahal jalannya sangat, ya maklum lah, Ekstrim ya. Lumayan ekstrim. Nah, Berbatu. Berarti licin itu jalannya. ya. Oke. Dan itu mobilnya bukan mobil jeep, Jadi mobil city car. Citika. Nah, dipaksain ke sana. Nah, Agak ini ya berarti Mas. Kalau mobil Citika dipaksakan ke jalan berbatu itu mungkin licin ya. ya. Oke. Dan setelah itu saya udah firasat, nah, mungkin ini ada apa-apa. Maksudnya ada apa-apa tuh kayak entah itu mobilnya mogok atau nginep di situ. Oke. Nah, ternyata iya. Sampai di daerah situ, habis setelah dari daerah Kabupaten Semarang ke situ, itu udah maghrib lebih, udah malam gitu. Oke. Jam 7, jam 8. 6:30. Jam 7 Mas ya. Nah, ya, dan di daerah itu kan nggak ada apa namanya percayaan. Oke. Nah, sudah. Ya, Gulita. ya pegunungan, kebun teh pula. Bentar. Posisi waktu itu apakah mendung atau memang ada bulan? Setelah itu mendung dan itu habis hujan. Berarti pasti itu gelap sekali ya. Ya, Oke. Terus? nah setelah itu jalan kayak gitu, delalah mobil saya itu kampas kopinya itu putus karena dipaksain buat naik. Oke. Ya. Nah, ya mau nggak mau kan tetap nginep di sana kan. Maksudnya nginap di mobil?
Ya nginep di mobil sambil di daerah Berarti hujan tuh. itu hutan. Iya, hutan. Berarti Mas Deka di tengah hutan. Ya. Oke. Dan tahu sendiri lah daerah perkebunan tengah hutan. Suaranya. Perkebunan tengah hutan. Nah, Iya. nah, tahu sendiri lah itu daerah. Ya ibarat kata angker lah. Oke. Nah, setelah itu mobilnya mau mogok. Nah, kan saya bawa cewek saya. Nah, otomatis saya turun tuh, jalan kaki turun ke kediaman warga. Itu udah setengah jalan lebih tuh, udah sampai mau ke gua Jepangnya itu. Oke. Nah, terus akhirnya mau nggak mau saya anterin malam tuh, udah ke Bulta sama teman saya. Nah, saya anterin dari jalan kaki ke rumah warga itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Berarti teman-temannya Mas Deka itu ditinggal di mobil. Ada ditinggal di mobil, satunya ikut saya. Oh gitu, berarti Mas Deka berdua ke pemukiman warga. Bertiga. Oh bertiga, ke pemukiman warga sama ceweknya. Iya. Iya. Nah, setelah itu tahu sih jadi gelap, terus suara kayak hutan lah, suara kayak gitulah. Nah, terus itu sempat nyasar kenapa? Nyasar ke arah kebun teh yang paling dalam gitu. Oh. Iya. Nah, dan dulu lah waktu itu udah malam, udah sepi banget. Nah, ada naik motor. Ada orang naik motor. Nah, Sendiri. iya, mungkin itu karyawannya ya. Oh karyawan Ya, yang suka. menjaga perkebunan. Iya. Mungkin ini ya keamanan. Nah. Mungkin patroli dia. Nah, saya sempat seneng lah. Iya. Udah setengah jalan tuh mau ke rumah warga. Nah, setelah itu udah ada orang di situ naik motor. Nah, saya pikir jam 8 tuh mas. Ya. Nah, jam 8 masa ada orang di sini naik motor pula. Saya sempat mikir sama teman saya, itu orang apa sejenis. Iya. Makhluk astral lah ya. Cuma saya pikir lagi masa naik motor. Nah, terus akhirnya udah akhirnya mau nggak mau samperin. Sambil apa teriak-teriak ya, paling jalan dia denger lah. Terus sambil lari tuh. Nah, waktu kejadian mau nyamperin karyanya itu ya, karyanya sempat berhenti tuh karena dengar suara orang. Nah, setelah itu sampai lari-lari. Nah, ternyata waktu lari-lari itu ada sesosok kuntilanak lah. Jadi dalam keadaan kayak gitu, cewek saya delala juga lagi haid. Oke. Ya, itu jadi cambukan lah. Oke, berarti maksudnya di posisi gelap itu yang lihat kuntilanaknya siapa? Saya sama teman saya. Ceweknya enggak? Ceweknya juga. Oh, berarti semua itu Nah, iya. Oke. Jadi pertamanya yang ngasih tahu ceweknya. Oke. Sambil nangis Di atas pohon? Apa di mana itu? itu lagi terbang. Oke. Itu lewat begitu Nah. aja. Oke. Nah, setelah itu cewek saya kan nggak berani kan waktu dilihatin itu, nggak berani. Ya sebenarnya saya dengan teman saya juga lihat. Nah, cuman kalau ada cewek saya kan paling nggak ya nutupin lah biar dia tuh nggak tambah ketakutan. Oke. Nah, ternyata dia lihat. Oh ya. Setelah lihat itu habis dari nyamperin karyawannya di situ. Nah, terus aku cerita sama karyanya. Oh, tadi karena yang naik motor itu ternyata tidak ketemu dengan Mas Deka. Gak ketemu sambil lari itu. Oke, akhirnya ngobrol lah Mas Deka. ngobrol. Ya. Nah, dia buka omongan tuh cewek saya. Nanya, ini daerah angker ya mas? Terus, ya gitu lah mbak, katanya karyawan. Pantesan tadi terus saya tuh habis lihat kuntilanak. Nah, terus karyawan juga biasa aja, kayak udah biasa. Biasa. Nah, udah biasa Yang menjaga mungkin tempat ini. Ya, udah biasa lah.
ya meskipun namanya manusia lah, Iya. ada rasa takut. Pasti rasa takut. Nah itu di teman cewek saya cerita. Nah terus sekarang ini juga ngomong itu masih biasa, paling enggak tuh yang paling terkenal di sini tuh pocong. Harus aku bilang tanya ke karangnya, ya mas, daerah sini masih ada pocongnya. Kan ini kan daerah pegunungan mas, perkebunan juga tengah hutan. Banyak mas. Dulu maya di zaman Metrus penerbak serius tahun 98 tuh, bulan 98 lah, mayatnya pada dibuang di situ. Bentar, maksudnya itu mayat apa ya? Maksudnya ya pas zaman penjajah? Oh bukan penjajahan kan? Bukan. Guys, Petrus tuh kayak penebak misterius gitu loh. Oh. Jadi kayak preman-preman dihabisin, terus mayatnya itu dibuang. Oke. Ya. Kata-kata gitu. Nah, itu sampai cuma pandang potongnya. Terus akhirnya saya bilang, mas, nyata mau mas, gini aja. Ini soal cerita itu nggak usah ceritain. Kamu ini cewek mas, lagi naik. Nah, takutnya tambah parah lah mas. Terus tolong mas, andain ke warga buat mesin taksi taksi online. Terus mau minta uang berapapun saya kasih. Nah, saya cewek mas di sini sendiri kan, itu juga bayar. Nah, setelah itu masnya tuh mau. Nah setelah udah diantar sama karangnya situ, ya saya turun. Nah saya balik lagi ke atas, nemuin teman saya. Nah, waktu ke atas teman saya tuh pamit mau pipis. Nah saya belum ngeliat dulu kok dia mau pipis. Saya sempat ngobrol di belakang saya. Nah, tapi waktu itu tuh, waktu saya ngejak ngobrol tuh, dia juga ngasih jawaban gitu loh. Ngasih jawaban. Nah sebenarnya saya nggak tahu kan dia kalau dia pipis. Saya cerita gini, dia juga ngasih jawaban. Wujudnya pun ada. Nah setelah itu waktu udah sampai puncak, nah kan itu kan udah ngobrol kan. Nah teman saya ternyata masih di bawah. Oke. Nah, sampai ngata-ngatain saya. Yes, contoh lah, misal. Sebentar mas, mau saya potong. Jadi waktu Mas Dika sudah berjalan ke atas, itu Mas Dika rasanya masih ngobrol sama temennya. Iya. Padahal temennya di bawah. Oke, itu. Nah setelah itu saya kan udah sampai di atas. Nah terus teman-teman saya tanya yang jaga mobil itu, namanya kan David. David mana? Kayaknya Jadi di belakang saya ngobrol gitu loh. Ya rasanya nggak ada. Nah setengah jam kemudian teman saya sendiri itu baru datang. Nah, saya merinding di sini. Benar. Saya kayak merasa itu kayak memang bukan hal yang kita inginkan ya. Tiba-tiba mungkin salah satu penunggu dari sana ya kan ini mas ya. Ya mungkin. Iya. Terus mas? Nah mungkin mengajak interaksi ya. Iya. Mungkin seperti itu. Nah setelah temanku datang dari bawah itu, nah, dia tuh ngatain saya, gimana Kak? Kok aku masih tinggal? Oke. Kenapa aku ditinggal? Padahal Mas Dika ngerasa dia ngobrol. Dan sampai atas. Dan saya nggak tahu. Oke. Nah terus sampai dia sempat marah-marah lah. Nah terus teman saya yang jaga mobil dia kan orang Kejawen. Oke. Dia cuman senyum doang. Iya. Senyum waktu saya udah datang tuh. Nah terus udah makin larut kan. Terus akhirnya menetap tidur di mobil. Ya, dalam keadaan itu kan di daerah sana kan gelap gulita kan, nggak ada penerangan. Nah otomatis
nyalain lampu mobil yang tengah. Itu dari malam sampai pagi tuh, jadi bikin topor kan akhirnya. Nah waktu itu, waktu hari pertama di sana, malam-malam tuh teman saya, bukan saya, bangunin dia pengen pipis. Nah terus Itu pas kejadian teman yang sedang bangun itu jam berapa? tengah malam. Oh, berarti kan soalnya kan waktu ceritanya itu kan mungkin jam 8 kan ya. Jadi itu mungkin jam 12, jam 1 kan. Ya saya kan lihat di jam mobil. Nah di jam mobil kan ada jam. Sedangkan HP waktu itu mati, udah kehabisan baterai, nggak bisa apa-apa kan. Nah waktu itu Sinyal ada? sinyal nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, harus turun tuh. Ya. Nah, setelah itu teman saya hubungin saya, ngajak pipis sambil dia cerita, dia bilang aku sini gak gelem buka aku, ini bahasa Jawanya, gak gelem buka aku. Gimana apa? Aku nemburi bagasi pesris, sama kocongan, tumpah. Masa toh? Aku sempat gak percaya. Sempat gak percaya. Masa toh? Ya sih kok. Anyway, makanya aku gugah kue pengennya aku. Tidak amat kenapa-napa. Soalnya bagaimana juga. Kalau semisal kesurupan ada apa-apa kan? Malah. Malah jadi lebih bahaya kan. Nah, jadi temannya Mas Teka itu, kenapa dia bangunnya Mas Teka? Karena dia waktu itu nggak sengaja dilihatkan pocongnya. Karena mungkin dia nggak kuat ya Mas. Jadi akhirnya dia ngajak keluar buat ngajak pipis. Sebenarnya cuman ya sebenarnya itu karena nggak kuat lihat pocong ada di belakang di daerah Bekasi sana itu. Nah terus gimana tuh? Udah, terus akhirnya dia jadi pipis di tempat yang agak-agak nggak begitu bahaya lah. Nah misal kayak jurang kayak gitu. Nah setelah itu udah nyaman pipis. Nah aku sempat bilang, pindah dulu pas ke Melayu. Oh deh, belum. Tapi sempat menang saya. Lihat apa? Putih. Kuntilanak? Bukan, pocong kayaknya. Dari situ saya mulai percaya. Terus akhirnya kesana lagi dan pocongnya itu masih ada di tempat itu. Nah terus aku bilang, pocong kok betah men ngono. Ya agak santai lah. Kok betah men. Terus tuh teman saya akhirnya coba dibanting, dilempar tuh. Coba dibanting, tembus apa enggak? Ada orang kayak apa enggak? Bisa aja ada orang rese. Siapa tahu ya. Kita nggak ada niatnya. Siapa tahu orang sana atau gimana? Kita kan nggak tahu. Ternyata waktu dilempar, Waktu dilempar sama motor pertama tongku. Habis itu aku sempat biasa aja tuh. Paling cuman apalah gitu. Nah saya itu dilempar sama saya diem sih. Apa Pit? Tanyain kan. Apa Pit? Terus teman saya bilang gini, terus cek sing gendang gue sembalang gue. Ya no bro, terus gue sembalang. Nah teman saya kan nggak mau cerita waktu di tempat situ. Ya udah, saya buktikan kan. Saya lempar tuh pakai batu. Nah terus aku nengok teman saya. Habis saya lempar. Dan saya cuma gini, sambil senyum. Sambil senyum kan. Nah, terus sambil ngode gini, langsung lari dong. Terus teman saya teriak-teriak tuh, udah sampai mulut teriak. Teman-teman harus yang di orang di mobil pada bangun. Terus bantu pocong aku. Habis
terus lihat pocong. Dia kosong. Nah terus teman saya yang kejauhan itu akhirnya bawa dupa. Dia kan bawa dupa, sering bawa dupa terus sambil waktu itu kan ada rokok kretek, nah dibawain tuh di situ. Nah terus akhirnya udah jamu dupa sama rokok sambil waktu sampai subuh itu udah nggak ada kejadian. Ya. Waktu hari terus waktu paginya kita kan mau turun, cuman kendalanya hujan kan. Maksudnya kalau waktu itu berarti sudah pagi mas? Udah pagi, Berarti udah nggak ada orang di sana? udah pagi jam 6 tuh niatnya mau turun. Jadi niatnya tuh mau turun. Di sana kan ada mobil pickup kan buat derek mobilnya itu. Kan kamar mobilnya udah nggak bisa digunakan lah ya mobilnya ya. Dan waktu dinyalain pun itu apinya juga ikut tekor karena lampunya semalam suntuk dinyalain. Ya berarti itulah pengalaman ya mas. Nah, jadi mungkin nanti buat teman-teman yang sekiranya memang itu kembali ke diri masing-masing sih. Itu kan yang dirasain sama Mas Dika sendiri. Jadi inilah cerita kita malam Jumat kali ini. Jadi cukup ya mas ya? cukup. Oke, terima kasih buat Mas Dika udah mau berbagi ceritanya ke kita. Nanti jangan kapok ya mas, datang ke Jangan Ikuti Arus lagi. Siap. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Selamat malam, malam Jumat. Salam ikuti arus. Bye.